Sahabat sobat-sobat Katolik dimanapun kalian berada, pada kesempatan ini kita akan merenungkan perumpamaan tentang talenta yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Kisah ini sangat menarik dan sangat relevan bagi kehidupan kita, karena di sini kita diajarkan tentang kerjasama, tanggung jawab, dan pengelolaan keuangan. Jadi, melalui kisah ini, Yesus mengajarkan kita pentingnya kita mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, dan ternyata semangat ini juga tercermin dalam prinsip-prinsip koperasi CU atau biasa kita sebut sebagai CU. Mari kita lihat kisahnya secara singkat. Ada hamba yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Hamba yang diberi 5 talenta menjalankan talenta tersebut dengan baik, sehingga ia menghasilkan laba 5 talenta. Begitu juga dengan hamba yang mendapat 2 talenta, dia bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga dia mendapat laba 2 talenta. Berbeda dengan kedua temannya, hamba yang mendapat 1 talenta justru menggali tanah dan memendam talentanya di dalamnya. Ia memilih untuk menyembunyikan talentanya. Saat Tuhan kembali, ia pun menanyakan talenta-talentanya yang sudah diberikan kepada hamba-hambanya. Hamba pertama dan kedua kembali membawa talenta-talenta mereka beserta labanya. Karena mereka sudah bekerja dengan baik, Sang Tuhan pun memuji mereka dan mengajak mereka turut serta dalam kebahagiaan Tuannya. Sementara itu, hamba yang mendapat 1 talenta justru berkata kepada tuannya, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan." Jadi ayat ini terdapat pada Injil Matius bab 25 ayat 24 sampai 25. Setelah kita mendengarkan kisah dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30, kisah ini mau memberikan pesan kepada kita bahwa setiap dari kita menerima kepercayaan dari Tuhan, entah itu kemampuan, uang, waktu, bahkan relasi. Kita tidak boleh menyimpannya, tetapi kita harus mengembangkannya serta menggunakannya untuk kebaikan kita bersama. Dan semangat itulah yang juga menjadi dasar dari koperasi CU. Kredit union bukan hanya soal simpan pinjam, tetapi soal solidaritas, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Mari kita lihat bagaimana prinsip-prinsip CU selaras dengan nilai-nilai Injil. Prinsip yang pertama, keanggotaan terbuka dan sukarela. Prinsip ini mau menjelaskan bahwa semua orang diterima dalam CU tanpa diskriminasi. Seperti Tuhan yang memberi talenta kepada semua orang sesuai dengan kemampuan mereka. Prinsip yang kedua, demokrasi. Prinsip ini mau menjelaskan bahwa satu anggota, satu suara. Setiap orang punya andil dalam keputusan. Ini mencerminkan kesetaraan di hadapan Tuhan. Prinsip yang ketiga itu pembagian sisa hasil usaha atau SHU yang adil. Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap anggota mendapat hasil sesuai usahanya. Ini selaras dengan Injil yang setia akan menerima ganjaran sesuai dengan pengabdiannya. Prinsip yang keempat, balas jasa terbatas. Prinsip ini menjelaskan fokus CU bukan pada keuntungan pribadi, tapi kesejahteraan bersama. Ini mencerminkan semangat pelayanan dan kasih, bahwa hidup bukan untuk menguasai, tapi untuk melayani. Prinsip yang kelima ialah kemandirian. Prinsip ini menjelaskan anggota didorong untuk mandiri, namun tetap dalam kebersamaan. Dalam Injil, 2 hamba pertama berinisiatif dan bertindak. Dalam Injil pun kita diajarkan agar kita tidak pasif tetapi bertanggung jawab. Prinsip yang keenam, pendidikan. Prinsip ini menjelaskan bahwa CU menyediakan pendidikan keuangan dan moral, sama seperti talenta yang berkembang lewat usaha dan pemahaman. Prinsip yang ketujuh ialah kerjasama antar koperasi. Prinsip ini menjelaskan kolaborasi adalah kekuatan. Injil pun mengajarkan untuk hidup tidak sendiri, melainkan dalam persekutuan. Dalam iman pun
Kita tidak dipanggil untuk jalan sendiri, tapi berjalan bersama menuju kerajaan Allah. Setelah kita mendengarkan prinsip-prinsip CU yang selaras dengan Injil, di sini kita diajak untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saya dan apakah saya telah mengembangkannya? Saya menyadari bahwa saya seringkali seperti hamba yang ketiga. Takut gagal, takut mengambil risiko, akhirnya tidak berbuat apa-apa. Melalui CU, saya belajar bahwa hidup bukan soal diri sendiri. Kita bertumbuh dalam komunitas, kita bertanggung jawab atas diri sendiri, dan juga saling mendukung dengan sesama. CU mengajarkan bahwa keuangan pun bisa menjadi jalan pertumbuhan iman. Bila dijalani dengan nilai-nilai Injil seperti jujur, adil, dan bertanggung jawab. Kita semua diberi talenta. Entah itu sedikit atau banyak, Tuhan ingin kita mengembangkannya, bukan menguburnya. Mari kita hidupi semangat Injil dan prinsip-prinsip CU. Bertanggung jawab, adil, saling melayani, dan membangun kehidupan yang lebih baik bersama. Teman-teman, mari kita hidup seperti hamba yang setia. Gunakan talenta apapun bentuknya. Jangan disimpan, jangan dikubur. Tuhan memanggil kita untuk bertindak, bukan untuk bersembunyi. Shalom.